Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Mama Tita dan Dika. Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat dimanapun berada ya, amin. Pagi ini aku share lagi kegiatan aku seperti biasa ya bunda. Kegiatan berulang yang setiap hari dilakukan para ibu-ibu rumah tangga. Apalagi kalau bukan bebersih dan masak, menyediakan masakan untuk keluarga ya bun. Semoga semua lelah kita menjadi lilah ya bunda, dan semua apa yang kita lakukan itu bisa menjadi amal ibadah buat kita ya para mama. Lanjut ini setelah aku bersihin meja makan, aku mau cuci piring dulu. Seperti biasa kalau pagi cucian piring aku pasti sangat-sangat banyak ya. Masih syukur-syukur tuh kalau malam masih disusunin sama anak-anak kalau mereka lepas makan. Tapi kalau sedang tidak disusun ya seperti inilah keadaannya ya pun. Selain banyak dan berantakan, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, dinikmati aja. Yang penting semuanya sehat walafiat ya. Kalau menurut aku sih, kalau anak-anak tuh masih makan dengan baik, itu berarti mereka sehat ya bun, alhamdulillah. Kalau aku pribadi sih nggak pernah mempermasalahkan tentang cucian piring yang banyak ini ya bun. Ya maksudnya sih banyaknya itu masih dalam keadaan normal, wajar gitu ya. Terkadang anak-anak tuh pinter-pinter juga, kalau habis masak mie ya dicuci sendiri. Tapi ini bekas makan gitu ya bun. Kalau bekas makan malam rata-rata sih mereka nggak cuci piring, jadi langsung aja. Itu juga kadang-kadang aku yang nyuruh, ya udah nggak usah dicuci gitu ya, biar besok aja sekalian gitu loh bun. Alhamdulillah aku kelar cuci piringnya. Jadi lanjut ini aku mau susun lagi piring-piringnya di rak piring tirisan ya. Ini nih sebenarnya tuh jaraknya antara rak piring ini dengan meja cuci piring tuh berseberangan gitu ya bun. Maunya tuh aku susun di samping meja cuci piring, tapi tidak ada tempatnya. Aku harus memindahkan dulu lemari piringnya gitu bun, dan aku tuh belum menemukan tempat yang tepat gitu ya. Nah ini nasi kemarin masih banyak yang di dalam magicom itu kan, karena udah aku cabut jadinya dingin. Dan ini ada juga nasi yang kemarin pagi di dalam wadah, mau aku panasin aja dengan cara dikukus. Jadi sekalian aku juga mau masak untuk nanti sore. Nah pagi ini makan nasinya yang didandang ini aja ya bun. Aku tuh masih punya adonan bakwan yang kemarin itu kan, kemarin aku simpen ya. Nah ini udah aku tambahin tepung terigu supaya nggak terlalu dingin gitu ya bun, dan alhamdulillah ini nggak lengket sama sekali. Aku goreng, aku habisin aja digorengnya. Nah kalau kondisi pagi ini kalau aku makan sudah ada bumbu kacangnya bun, karena kemarin itu setelah aku makan berdua dengan mama baru aku bikin bumbu kacangnya. Bikin bumbu kacangnya itu sebenarnya nggak lama, tapi magernya itu loh bun. Padahal lo semuanya di blender aja dan dimasak sebentar udah selesai ya. Alhamdulillah ini bakwannya masih lumayan banyak jadinya bunda. Aku kepengen sarapan ya pagi ini. Rasanya lapar banget ngeliatin bakwan yang panas-panas dan seger ini bunda. Jadi aku makan dulu pakai bumbu kacang. Nah ini bumbu kacangnya yang kemarin aku bikin masih banyak juga ya bun. Bunda-bunda ada yang suka makan bakwan dikasih bumbu kacang begini nggak sih? Sebagian sih senengnya pakai cocolan ya, cocolan kayak saus sambal gitu. Kadang-kadang aku bikin juga cocolan saus sambalnya, tapi yang kali ini aku tuh kepengen banget makan bakwan yang pakai bumbu kacang gini bun. Rasanya seperti gado-gado, gimana ya sebenarnya. Kalau ada sayuran bisa nih sekalian buat dibikinin gado-gado gitu ya. Ngomong-ngomong ini bunda-bunda udah pada sarapan apa belum? Kalau belum ayo sarapan sama-sama. Jangan lupa sarapan ya bunda-bunda semuanya, karena kita bekerja itu perlu banget tenaga. Kalau aku sih nggak cukup cuma sekedar minum ya. Aku tuh pasti sarapan pagi walaupun sedikit, walaupun cuma bakwan seperti ini ataupun nasi beberapa sendok, itu aku pasti sarapan.
karena setelah itu aku tuh bakalan lama lagi baru makan bunda. Setelah aku masak itu biasanya baru jam 11 aku tuh baru inget makan gitu loh, jadinya pagi-pagi banget itu aku harus makan. Lanjut hari ini Pak Su dan Mama lagi mau ngeberesin halaman. Halamannya udah lama nggak di ini ya, nggak disabitin gitu ya rumput-rumputnya. Jadi ini Mama bersihin sampah dulu. Nah, kalau apa namanya ada sampah-sampah plastik itu dimasukin ke dalam kantongan, terus ditaruh di sini sementara Bun. Terus nantinya pas Mama tuh ada keluar, ini bakalan dibawa ke depan ya, supaya nanti kalau mau buang itu bisa lebih nyaman. Dulu tuh sebenarnya ada orang nawarin buat tempat sampah gitu, tapi akunya nggak ngambil. Sekarang aku nyesel juga, padahal waktu itu per bulannya hanya 30.000, tapi sampah-sampah itu mereka semua yang ambil. Dan aku tuh nggak juga minta nomor HP-nya gitu ya, karena waktu itu tuh nggak berminat. Andaikan aku minta nomor HP-nya kan aku bisa hubungin lagi ya buat aku ikut jadi anggota gitu. Jadinya lah sekarang tuh setiap beberapa hari sekali buang sampah di TPS. Ya lumayan repot juga rasanya ya. Kalau pas kebetulan waktunya ada sih ya nggak masalah, tapi kalau pas lagi nggak ada waktunya itu loh yang susah, sementara sampahnya udah makin numpuk. Nah ini Pak Su lagi mindahin pohon lengkeng. Aku tuh punya beberapa bibit lengkeng ya. Ini lengkengnya kami bibitin dari biji. Waktu itu aku tuh beli lengkeng nggak banyak, cuma setengah kilo, tapi kok rasanya lengkengnya itu super banget. Bijinya kecil, dagingnya tebal dan manis banget bunda. Jadinya aku bilang sama mama, ayo deh kita coba semai gitu ya. Jadi ditanemin aja di polybag, dan kebetulan waktu itu tuh ada beberapa polybag kosong bekas nyemai sawit gitu bun. Dan alhamdulillah tumbuh lebih dari 10 rasanya, tapi karena tempatnya ini masih belum ada, makanya masih tetap di dalam polybag sampai sekarang. Halaman kami ini besar bunda, tapi masih nggak keurus karena Pak Su itu liburnya cuma hari Jumat ya, jadinya masih apa ya namanya, dan lagi pula kadang-kadang kalau hujan termasuk terkena rendah gitu ya, kalau hujan airnya tinggi. Jadi kalau mau nanam-nanam itu masih belum bisa, kecuali halamannya ini mesti ditambahin tanah. Nah ini sih beberapa hari nggak hujan ya. Memang sih sebenarnya ada airnya itu kalau hujannya tuh deras banget gitu bun. Tapi cepet sih sebenarnya surutnya ya. Tapi kalau untuk tanaman kan kasihan ya. Kalau tanaman terendam air tuh biasanya mati gitu loh bun. Kecuali kalau pohon-pohon yang memang udah jadi. Terus mama juga ngebersihin ini rumput di sekitaran sini aja, di sekitaran pohon-pohon cabai yang ada beberapa itu. Maunya sih rencananya mau ngebersihin satu wadah ini semuanya gitu ya bun, tapi ternyata masih belum sempat untuk hari ini karena kebetulan Pak Su juga ada kerjaan lain. Nah ada kandang ayam di belakang Pak Su itu bun. Nah itu bekas mama dulu melihara ayam, belum diroboh karena mama masih nggak tega ngerobohin karena masih ingat ayam-ayamnya gitu bun. Lanjut ini Pak Su mupukin pohon-pohonnya. Tadi lengkengnya udah dipupuk. Nah yang ini tuh duren montong ya bun. Jadi bibitnya ini dikasih sama abangnya Pak Su. Dan ini udah, aku lupa ini udah berapa tahun ya, lumayan sih karena udah tinggi banget. Pak Su seneng banget sama durennya ini dan berharap semoga saja durennya ini nanti berbuah ya bun. Kakak yang ngasih bibit ini juga ada nanam di halaman rumahnya ya bun, tapi udah mati pohonnya. Kayaknya karena ditaruh di dekat profil tank gitu ya, jadi sering kesiram air gitu bun. Nah ini lanjut mama ngebersihin ranting-ranting rambutan yang udah nggak ada daunnya. Sebenarnya Pak Su yang mau ngerjain, tapi kata mama biar mama aja. Oke deh bunda, sampai di sini dulu video dari aku. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah like, subscribe, dan juga komen. Yang komen maupun yang nggak komen, pokoknya makasih semuanya. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.